Pak, kalau panjang kandang 12 kali 51, berapa meter cell deck dan blower yang kita pakai? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman baik? Semoga semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Ya, berjumpa lagi dengan Sofian Channel, channel edukasi dunia peternakan, khususnya peternakan unggas. Teman baik, pada episode kali ini kita akan membahas pertanyaan. Pertanyaan ini berasal dari Bapak Maven Fukmin. Ya, Maven Fukmin. Eh, Pak, kalau panjang kandang 12 kali 51. Jadi panjangnya mungkin 51 meter, lebarnya 12 meter, kemudian tinggi kandangnya 2 meter. Tinggi inlet itu 1,5 meter ya. 1,55 meter. Berapa meter cell deck dan blower yang kita pakai? Nah, sebelumnya mengenai inlet, cell deck atau bed cooling itu sementara yang keluar di Indonesia itu ukurannya adalah 1,5 dan 1,8 meter. Ya, kebanyakan menggunakan 1,5 meter. Tapi juga banyak juga sekarang yang sudah menggunakan 1,8 ya. Bedanya apa ya? Jelas beda karena inlet bukaannya semakin besar atau semakin lebar, itu artinya static pressure-nya itu semakin rendah gitu. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang strict itu dalam arti menggunakan cross section ya. Menggunakan cross section ini artinya kan cuma lebar kali tinggi ya. Dalam penerapannya menggunakan metode lebar kali tinggi ini, mau berapapun panjang kandangnya teman baik, itu ya yang berpengaruh adalah lebar dan tingginya. Jadi kalau standarnya itu menggunakan metode cross section itu kalau lebar 12 ya, 12 ya nanti hitungannya dapatnya sekitar 7 atau 8 kipas. Nah, tapi di sini kita juga memperhitungkan jumlah birds-nya ya. Jadi selain di ventilasi itu kita menggunakan hitungan cross section tadi, kita juga menggunakan parameter jumlah burungnya, jumlah ayamnya, uh, bobot rataannya berapa maksimal dan sebagainya. Nah, kita asumsikan misalkan dengan kepadatan 1:15. 1:15. Kita hitung ya. A few moments later. Ya, dengan kepadatan 15. Oke. Ketemunya di kandang tersebut bisa diisi sekitar 9.180 ekor ayam broiler sampai, nah ini ada sampainya, sampai bobot maksimalnya adalah 2,2 kilogram ya, bobot rataan maksimal. Jadi dengan kepadatan 1:15, bobot rataannya maksimal itu sekitar 2,2 kg. Bisa masuk di 9.180. Nah, dengan catatan
Dengan catatan kipas yang kita pakai itu ya memang kipas terstandar ya. Jadi bisa mencapai 2,5 sampai 3 meter per detik. Ya, jadi setelah diukur 9 titik itu pada saat sebelum check-in tentunya, dan pada saat inlet hanya di satu titik dan outlet di satu titik. Ya, jadi tidak boleh ada kebocoran selain di inlet ini. Ya, tidak boleh ada udara masuk, bukan kebocoran, tidak boleh ada udara masuk selain dari inlet ini. Ya, itu kita ukur 9 titik, ketemunya di 2,5 sampai 3 meter per detik. Nah, jadi setelah kita bandingkan dengan jumlah kebutuhan ayamnya, ya berdasarkan demand yang kebutuhan ayamnya, kita masih bisa menyarankan dengan panjang 51 meter itu bisa diisi sekitar 4 sampai 5 kipas. Dengan catatan kipas tersebut mungkin kapasitasnya per kipas ya, kalau teman baik ukur di 38.000 cmh ya, di 38. Syukur-syukur bisa lebih, jadi kita masih berani tuh di 4 sampai 5 kipas. Nah, saya pernah bertanya ini sama Pak Maven ini, lokasinya di mana? Lokasinya ternyata di Aceh. Nah, perbedaan suhunya bagaimana? Wah, kalau siang bisa sampai 35, kalau malam bisa sampai 23. Wah, ini ekstrim ya sebenarnya. Tapi saya yakin kalau teman baik yang sudah pernah ke Sumatera pasti sudah familiar. Perbedaan suhu memang sungguh drastis di sana. Kebutuhan fansnya tadi sudah saya infokan ya. Jadi teman baik juga harus tahu kapasitas kipasnya berapa. Tanya sama penjual kipasnya dong. Bisa nggak mencapai 38.000 atau lebih. Karena perbedaan suhu yang ekstrim tersebut, di mana siang, kenapa pertimbangannya sampai 5 tadi, adalah karena siang itu bisa mencapai 33 derajat ke atas. Nah, itulah kenapa butuh kipas lebih. Nah, ada yang menyarankan 3 aja cukup Pak, kalau segitu iya. Tapi kita kembali lihat kondisinya itu seperti apa di lapangan. Kita tidak bisa membandingkan antara kandang A dengan kandang B tanpa melihat kondisi real di lingkungannya seperti apa. Begitu teman baik. Karena banyak yang terjadi asal kopi begitu, ternyata settingannya tidak cocok karena iklimnya sudah berbeda. Nggak usah jauh-jauh, mungkin sama-sama satu desa kandangnya, itu iklimnya bisa sudah berbeda. Ya. Kemudian inletnya butuh berapa? Nah, jadi konsepnya sama seperti ketika teman baik sedang minum melalui sedotan. Ya, sedotan. Itu kalau sedotan itu kan antara inlet dengan outletnya itu kan sama. Nah, kalau kita inletnya juga terlalu sedikit, itu seperti sedotan itu kita pepat. Nah, akhirnya ketika sedotan itu kita pepat, saat kita menghisap, itu kan terasa bebannya lebih besar ya. Nah, sama, itulah yang dinamakan static pressure ya. Itu akan berimbas kepada kekuatan kipasnya. Nah, inletnya bagaimana? Kita kalau panjangnya
segitu, 51, lebarnya 12. Ya kalau pakai hitungan cross section ya sekitar di 14 meter kanan, 14 meter kiri. Begitu. Tapi yaitu kembali lagi, penjual equipment biasanya mereka jual bed cooling itu cell deck-nya itu per 3 meteran. 3 meter, 3 meter, 3 meter. Kalau teman baik mau menggunakan di 12 meter masih oke. Tapi kalau mau di 15 meter itu akan lebih baik. Jadi cell deck-nya per sisi itu sekitar 12 atau 15 meter. Ya, tapi hitungan aktualnya tadi ya 14 meter saja. Begitu. Ya, semoga menjawab pertanyaan Pak Maven ini yang berasal dari Aceh tadi ya. Tentunya saya masih akan tetap menyarankan setelah dipasang 4 atau 5 kipas itu tetap amati pengukuran, ya, amati atau ukurlah di 9 titik itu. Mampukah sampai 2,5 atau 3 meter per detik? Begitu. Oke teman baik, mengenai kapasitas kipas ini teman baik juga bisa cek di video saya sebelumnya tentang kapasitas kipas. Dan jika teman baik mau berpartisipasi, kirimkan video ke nomor Telegram yang sudah kita share di deskripsi. Nah, tak lupa jika memang informasi ini bermanfaat, silakan di-share. Dan jika memang teman baik mau nge-like, silakan di-like, tekan tombol like-nya. Dan jika teman baik ingin selalu mendapatkan update informasi dari kami, silakan subscribe. Semoga sukses. Oh ya, tidak lupa saya ucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman muslim yang ada di seluruh dunia, khususnya juga di Indonesia. Terima kasih, tetap semangat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.